Ya Aba ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah deklarasi kami, inilah pernyataan dari dalam hati kami. Kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Dan hanya Engkaulah satu-satunya, tidak ada yang lain. Engkaulah yang berdaulat di hati kami, di kehidupan kami. Oleh sebab itu di malam hari ini, di ibadah terakhir hari ini, kami mau dedikasikan yang paling baik buat Tuhan. Dan kami mau katakan, Tuhan, kami buka pikiran kami buka hati kami, gemburkan tanah hati ini, supaya benih firman-Mu yang akan ditaburkan, dia menjadi benih yang tertanam dengan kuat, dia bertumbuh dengan sehat, dan dia akan berbuah dengan lebat. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan dan isi hati Tuhan yang boleh dibagikan malam hari ini bagi jemaat terkasih di tempat ini. Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, dan ajar kami. Di tahun kemenangan dan tahun berkat internasional ini Tuhan, kami sepakat menjadi rekan kerja Allah. Kami sepakat Tuhan untuk menjadi ladang Allah. Kami sepakat Tuhan untuk menjadi bangunan Allah. Biarlah kami Tuhan boleh lewat hidup ini, setiap tarikan nafas ini, memuliakan nama Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih banyak tim PAW. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Dan ini masih di bulan Januari, jadi saya menyampaikan selamat tahun baru. Selamat menikmati kemenangan dari Tuhan yang terus-menerus diberikan dalam kehidupan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan juga selamat menikmati berkat internasional. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua masih diberikan kesempatan beribadah ya di malam hari ini. Dan bagi Anda juga yang ikut ibadahnya melalui live streaming, kita ada dalam satu hadirat Tuhan. So welcome home buat kita semua. Nah, terima kasih kepada Gembala Sidang setempat dan juga kepada para leaders untuk kesempatan yang diberikan berbagi kembali di tempat ini. Setelah terakhir kemarin itu 15 Desember saya mampir ke tempat ini, membekali Anda dengan message untuk siap masuk di tahun kemenangan ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu harusnya hari ini saya nggak ada di tempat ini, tetapi undangan dari Tuhan sehingga waktu saya lihat schedule-nya pas kosong, lalu saya katakan oke, dan saya percaya itu anugerah buat saya karena saya sempat membekali Anda untuk masuk tahun baru, tapi saya juga diberikan izin sama Tuhan untuk ketika Anda sudah masuk dalam tahun baru, saya ada hadir bersama-sama dengan Anda di bulan pertama minggu terakhir bulan Januari, sehingga kita siap masuk bulan Februarinya dengan pembekalan yang baru. Kalau Bapak Ibu ada yang masih ingat, di 15 Desember saya ada sharingkan tentang persiapan untuk Anda seolah-olah mau take off, mau pergi ke negara lain, Anda membutuhkan visa. Siapa yang masih ingat itu ya? Jadi di ibadah pertama saya sampaikan tentang the waiting zone. Kita tuh kadang-kadang si izin Tuhan emang harus menunggu waktu Tuhan yang terbaik ya. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tapi kemampuan untuk tetap berperilaku baik di saat penantian. Lalu kemudian ada the visa yang akan saya remind kepada Anda sehingga oh iya ya waktu itu sudah dikasih message ini jadi connected. The visanya V-nya adalah victor not a victim, bahwa kita adalah para pemenang, kita bukanlah para korban. Jadi tolong mentalnya di manage. Mental korban adalah mental yang seneng banget ngasihanin diri sendiri, self pity gitu loh, bahkan pity party. Seneng banget gitu sama hal-hal yang sifatnya saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak mau. Padahal untuk menerima berkat internasional kita harus upgrade diri. Lalu kemudian kalau mental victim itu demennya selalu nyalain keadaan. Semua serba salah. Orang lain juga salah. Yang benar cuma dia aja. Tapi ketika dia dibilang benar, dia bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu. Yang begini nggak bisa ikutan di dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Ya. Lalu kemudian I-nya dari kata visa adalah intention and attention. Saya sempat sampaikan bagaimana niatan kita jadi penting di hadapan Tuhan. Perhatian kita jadi penting di hadapan Tuhan. Berlari-lari mengejar kepada panggilan ilahi. Lalu kemudian di ibadah berikutnya saya ada sharing sama Anda tentang seat belt on. Bahwa kita tuh kadang-kadang si izin Tuhan mengalami turbulensi kehidupan kan. Gak usah takut sama turbulensi kehidupan kalau kita pakai seat belt. Klik, buckle up, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Seat belt itu kalau Anda masih ingat yang hadir di ibadah jam 4-nya ya.
adalah 2 tali. Tali sebelah kiri adalah doa, pujian dan penyembahan. Tali yang kanan adalah firman Tuhan. Ketika Anda buckle up, sambungkan, klik, Anda akan aman dalam perlindungan Tuhan. Apalagi ditambah masuk tahun baru, Anda puasa 21 hari. Tadi sudah sama-sama pada saat di greeting dikatakan bahwa hari ini adalah puasa terakhir Anda. Betul? Ya, coba nengok kanan kiri bilang, pantesan glowing banget. Wah, glowing luar biasa. Coba tuh doa, pujian penyembahan firman ditambah dengan puasa. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita mau masuk di dalam ibadah yang kelima ya, di mana kita siap terima berkat yang baru. Tapi sebelumnya tolong sampaikan ke sebelah Anda, tahun baru berkat baru. Lagi sebelah kiri Anda, kita mau dengar paket combo. Paket combo ya, karena kalau udah ibadah kelima Anda harus punya catatan minimal summary dari ibadah sebelumnya supaya kita tahu apa sih pesan Tuhan bagi kita di bulan Januari ini. Jadi saya mau minta tolong untuk multimedia boleh tayangkan. Kita ada di dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Saya sengaja taruh gambar ini, masih ingat ya. Kalau kita sudah take off dari 2024 kita kepada 2025 dengan power of love, maka tindakan kita akan persuasif. Masih ingat? Tindakan persuasif adalah tindakan mengajak orang-orang untuk menikmati berkat bersama-sama dengan Allah. Dan berkat itu adalah berkat untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan nafas hari ini. Saya tadi ada sharing di ibadah tanggal 31 Desember. Itu saya ada 2 ibadah kedukaan yang saya harus hadiri. Di pagi hari dan di malam hari. Nah saya bilang sama suami saya yang malam kayaknya kita gak bisa. Karena saya mau ikut live streaming untuk ibadah tutup tahun. Kita usahakan jam 9 sampai rumah. Karena kalau di Jakarta tuh jam 9 udah macet total. Malah akhirnya kita tahun baruan di jalan biasanya gitu. Jadi saya bilang kalau bisa sih sebelum jam 9 kita sudah sampai rumah. Akhirnya kami memutuskan hanya menghubungi, hanya pay respect and condolence by phone untuk yang ibadah kedukaan malam. Tapi kami sempat pergi untuk ibadah kedukaan yang pagi. Nah pada saat hadir dalam ibadah kedukaan itu Tuhan sepertinya ngomong sama saya tuh begini. Untuk masuk di 2025 aja gak semua dipilih. Mereka yang sudah mendahului kita berpulang ke rumah Bapa di surga karena memang rumahnya sudah selesai. Kita masih berjuang. Dan mengucap syukur kalau hari ini kita masih diizinkan masuk ya 2025. Ini aja bulan Januari sudah mau selesai. Kalau kita diizinkan masuk lagi di bulan Februari itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tarik nafas dengan dalam. Lepaskan dengan panjang. Tanda mengucap syukur lagi. Coba tarik lagi dengan lebih dalam. Lepaskan dengan panjang. Masih ada pekerjaan besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Coba bilang kanan kiri, kamu belum selesai. Tuhan masih berproses pada dirimu. Tuhan masih percaya sama dirimu. Amin. Ya. Kalau sudah tidak, coba tarik nafas dengan dalam. Lepas minggu depan. Ya. Kalau masih dilepas sekarang sepasang, berarti Tuhan masih sayang sama kita, amin ya. So sepanjang hari ini kita lihat bahwa ada subtema di bulan Januari sebelum Anda meraih kemenangan, memperluas wilayah, beresin dulu wilayah internal Anda. Wilayah internal Anda adalah kemenangan atas sifat lama dan kemenangan atas keinginan daging. Jadi hari ini kita sudah belajar dari pagi sampai dengan malam hari seolah-olah seperti kita membaca buku seri kemenangan atas sifat lama dan keinginan daging dari ibadah 1. Judul bukunya ambilnya harus paling atas sih. Kalau ambil dari bawah nanti berantakan ya. Ambilnya dari atas. Buku pertama yang tadi pagi sudah di-sharingkan adalah Winner Not Quitter. Seorang pemenang itu bukan seorang yang mudah banget menyerah, bukan. Tapi ketika ada musim-musim dalam kehidupan, saya tahu bahwa lagu tentang musim ini gak ada di dalam song list sebetulnya. Tapi saya mengucap syukur di-remind lagi lewat lagu. Bahwa musim boleh berganti tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita, amin. Jadi jangan langsung menyimpulkan kalau Tuhan sedang berproses dalam hidup Anda. Jangan disimpulin dulu. Sebab Tuhan belum selesai sama hidup kita. Jangan berkata bahwa kenapa ini harus terjadi di tahun kemenangan. Tunggu, Anda gak boleh buru-buru menyimpulkan. Sebab Tuhan masih bekerja di dalam hidupmu supaya Anda tahan uji.
Supaya Anda tahan banting dan dunia melihat Anda, wow, ini orang-orang yang berkemenangan. Kenapa? Karena sekalipun melewati segala masalah, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Siapa yang mau jadi orang yang tahan banting? Luar biasa. Siapa yang mau jadi orang tahan uji? Luar biasa. Berarti orang yang tahan banting harus sering-sering dibanting ya. Kata jemaat gini tadi, tahu gitu nggak usah jawab ya. Untuk orang yang tahan uji harus sering-sering diuji. Nggak usah takut sama ujian. Saya sering kali katakan takutlah kalau nggak belajar ya. Mengucap syukur sama Tuhan, kita dijadikan orang-orang yang pemenang, bukan orang-orang yang menyerah karena keadaan. Kenapa? Karena ketika kita mudah menyerah dengan keadaan, maka otomatis kedagingan kita akan timbul kembali. Proses Allah tuh belum selesai loh sama diri kita. Masih berproses, jadi gak boleh langsung disimpulkan. Sehingga kita melihat kehidupan kita, kalau masih sering jatuh dalam dosa yang sama, tolong diberesin kebiasaannya. Makanya di ibadah yang kedua judulnya habituation. Karena membereskan kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, gak bisa cuman janji maju ke depan, tumpang tangan, pulang buat lagi. Belum tentu bisa dilakukan kalau Anda tidak mengubah situasinya. Bapak Ibu, saya mau katakan gak ada sih orang yang lahir dengan kebiasaan tuh gak ada. Bayi yang lahir dengan kebiasaan itu gak ada. Gak ada bayi yang memang kebiasaannya sih dia dari lahir itu gak bisa tidur pakai lampu gelap. Dia selalu tidur pakai lampu terang. Emang bawaan orok? Gak ada yang bilang bawaan orok. Udah pasti karena mamahnya sudah terbiasa membiarkan dia tidur dengan night lamp. Dengan lampu malam. Sehingga mau gak mau sampai besar udah gak berani tidur di tempat gelap. Kenapa? Karena ada kebiasaan dari situasi. Makanya habituation itu gabungan dua kata. Habit, kebiasaan, dan situation atau situasi. Makanya Anda lihat ya, orang-orang yang tinggal di dekat daerah yang bising. Misalnya jalan raya kan bising tuh. Kalau baru pindah ke rumah itu pasti gak bisa tidur. Karena bising banget. Yang tinggal di dekat-dekat sama rel kereta api yang lumayan jalurnya adalah jalur aktif. Pasti rasanya gak bisa tidur. Itu paling di seminggu pertama. Lama-lama jadi kebiasaan telinga Anda. Lama-lama udah gak ada bunyinya lagi. Saya ini suka jalan kaki kalau pagi setelah proses pemulihan lutut saya yang saya pernah ceritakan. Saya jalan 7 km per hari pagi. Jadi kalau 7 km itu kurang lebih 10.000 langkah, kalau sampai malam kurang lebih 15.000 langkah. Saya selalu kejar di 7 km itu harus 1 jam 20 menit buat saya. Karena saya ngatur heart rate juga. Nah 1 jam 20 menit kalau muter di kompleks itu aja repot. Kalau saya puterin 7 kali takut rubuh soalnya. Jadi saya harus pindah tempat biar gak bosen. Ketika saya pindah tempat saya lihat ada kali bagus banget. Bukan sungai loh ya, kalau di komplek tuh kali. Bagus, pohonnya rindang-rindang gitu, bagus sekali. Tapi ketika saya jalan dekat situ baunya luar biasa. Tapi herannya orang yang tinggal di sana bisa loh duduk di teras dan makan. Saya lewat aja udah begini gimana mau makan. Karena saya orang baru di tempat itu. Tapi orang yang tinggal di sana nikmat banget dia makannya. Kenapa? Habituation. Udah gak kecium lagi. Yang namanya kebiasaan dan situasi itu triggernya disatukan oleh stimulus panca indera. Anda yang puasa, Anda akan punya pengecap rasa di lidah, betul? Kalau gak dikasih makan 20 jam, Anda kuat. Cobain stimulus hidung Anda duduk di food court. Live cooking. Cobain lagi puasa, duduk di food court, ada yang lagi masak wanginya luar biasa. Pasti jadi stimulus untuk Anda buka puasa sebelum waktunya. Kenapa ada orang yang makan ayam geprek bisa level 10? Kenapa? Pasti dia sudah punya kebiasaan level 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Ada gak di sini yang makan sampai level 10? Saya pernah menguji diri saya di level 5, telinga saya berdengung loh. Gak kuat saya. Nah oleh sebab itu yang namanya stimulus yang terjadi dari panca indera itu unavoidable. Pasti akan bisa masuk dalam kehidupan Anda. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Stimulus apa lagi? Stimulus dari telinga. Orang yang baru menikah dan kemudian menemukan bahwa pasangannya ternyata ngorok. Gak bisa tidur. Tapi setelah pernikahannya lebih dari 10-20 tahun, kalau nggak ada suara ngorok malah nggak bisa
Tidur, apalagi makin lama usia pernikahannya, makin bertambah usianya, sound efeknya makin banyak. Betul? Ya, yang begini ini kita lihat gimana caranya. Maka perhatikan pergaulan Anda. Setelah itu, begitu Anda beres dengan kebiasaan buruk, kebiasaan lama yang sesuai dengan keinginan daging, Anda beres, Anda layak terima nama baru. Nama baru tuh dari Tuhan ya Bapak Ibu, nama baru bukan dari orang. Kalau dari orang namanya julukan. Kalau julukan itu biasanya terjadi karena Anda sering melakukan. Contohnya sering ngomongin orang, Anda dijuluki tukang gosip. Sering ngutang sana sini, Anda dijuluki tukang ngutang. Sering bohong, dijuluki tukang bohong. Coba tanya kanan kiri, kalau sering telat ke gereja apa julukannya? Si tukang telat, betul? Itu julukan manusia, tapi Allah nggak memberikan kepada kita julukan. Allah memberikan kepada kita nama baru. Dan nama baru sifatnya selalu transformational. Seperti Abram menjadi Abraham. Seperti Sarai menjadi Sarah. Seperti Yakub menjadi Israel. Seperti Simon menjadi Petrus. Seperti Saulus sang penghancur berubah menjadi Paulus adalah orang yang dikatakan aku tuh kecil di hadapan Tuhan. Aku tuh orang kecil di hadapan Tuhan. Bertobat luar biasa. Jadi beda. Kalau manusia menjuluki manusia lain pada umumnya sifatnya adalah ngatain. Tapi kalau Tuhan memberikan nama baru kepada kita, sifatnya adalah karena transformasi sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, setelah Anda dapat nama baru, kita masuk bahwa nama baru diberikan karena ada buah yang Anda hasilkan. Makanya kalau bicara buah berarti ada tuaian ya. Kalau bicara tuaian berarti di ibadah 4 tadi sudah saya sampaikan tentang konsekuensi taburan. Gak bisa menuai kalau gak ada taburannya. Tahun ini Anda sudah menabur yang terbaik, saya percaya Anda menuai yang terbaik. Nah di ibadah yang kelima ini kan sudah dilengkapi nih, 1, 2, 3, 4. Terus mau dibawa kemana? Udah lengkap sekali. Nah oleh sebab itu di ibadah kelima ini izinkan saya memberikan summary-nya kepada Anda. Perhatikan headernya di atas, saya taruh header di atas. Summary ibadah umum 1 yang jam 7, winner not quitter. Seorang pemenang itu tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Saya kisahkan sedikit aja ya, karena Anda memang harus dengar sih supaya bisa nyambung di message ibadah umum 5. Jadi waktu saya persiapan ini Tuhan lakukan intervensi. Kenapa? Saya tuh siapinnya adalah strategi peperangan. Strategi peperangan tuh cuma 2 by the way. Sebenarnya ada 13 strategi sih kalau peperangan yang umumnya dipakai. Tapi ujung-ujungnya kalau di cluster dikumpulkan itu cuman strategi bertahan, pakai shield, yaitu iman, perisai iman Anda. Kalau ada yang attack, Anda gak harus attack balik. Anda bisa tangkis dia pakai yang namanya shield atau perisai. Makanya di Alkitab ada perisai iman. Wah itu ngejagain Anda itu, gak kena pedang-pedang yang panah-panah iblis, gak kena dalam hidup Anda. Kalau Anda punya perisai iman. Yang kedua, kalau Anda cuman pakai perisai iman doang, berarti kan Anda begini terus ya, bertahan terus. Nanti lama-lama Anda pasti terpojok. Jadi harus pakai cara yang kedua, bertahan dan menyerang. Udah itu aja. Jadi bertahannya pakai perisai iman, menyerangnya pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus dicobai, coba bilang kanan kiri, Tuhan Yesus saja dicobai loh, apalagi kamu. Ya, ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus tuh cuma ngomongnya begini, sebab ada tertulis, itu dia tuh, tahan, attack, punya enggak stok firman Tuhannya? Kalau enggak pernah baca firman Tuhan dan enggak pernah menghidupinya, Anda enggak punya stok attack. Satu ketika Anda terpojok terus, yang namanya terpojok terus tinggal tunggu waktunya untuk kalah. Makanya di tahun kemenangan harusnya kita punya 2 stok ini. Perisai iman dijaga makin tebal makin bagus, makin lebar makin bagus, makin kuat makin bagus. Dan punya pedang roh firman Tuhan yang tajam dalam kehidupan Anda. Itu udah dibuatin slide-nya 17. Kata Tuhan gak usah yang itu. Tapi bagian juga ibadah kelima. Kata Tuhan, kamu mesti jelasin hadiahnya apa dulu.
Karena orang yang dijelasin hadiahnya apa, medalinya apa, dia nggak usah disuruh bertanding. Kalau dia sudah lihat hasil medalinya seperti ini, hasil hadiahnya seperti ini, dia pasti akan rela bayar harga. Jadi tadi pagi itu saya sudah sharingkan, bukan satu medalinya, ini kalau digambar ini tulisannya cuma satu, maksudnya juara satu. Tapi jumlah medali Anda enggak satu. Ada 7 ternyata yang Tuhan intervensi dalam persiapan saya. Saya hapus semua itu 17 slide. Ganti slide-nya. Kenapa? Karena Tuhan minta untuk menjelaskan barang siapa menang dia akan menerima 7 hal. Makanya Anda harus dengarkan di ibadah yang pertama. Ini hanya summary saja. Kenapa kok 7 Gina Alkitabiah? Enggak Alkitabiah dong. Karena diambilnya adalah dari surat Yohanes di kitab Wahyu kepada 7 jemaat Asia Kecil. Semuanya tulisannya barang siapa menang engkau akan. Barang siapa menang engkau akan. Berarti Anda sudah dikasih lihat 7 medalinya. Alkitabiah enggak dengan Roma 8 ayat 37? Sangat. Sebab ada tertulis kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa dibilang lebih daripada orang-orang yang menang? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti Anda menangnya enggak sekali. Saya sempat sampaikan ini di 15 Desember lalu. You will win. Anda akan menang. You will win again. Anda akan menang lagi. You will win more. Anda akan menang lebih lagi di dalam Tuhan. Coba bilang kanan kiri, menangnya banyak, perjuangannya banyak. Amin. Gak apa-apa kan Anda tahan banting, kan Anda tahan uji. Anda pasti kuat menghadapi segala perkara, amin. Lagi bilang kanan kirinya, Tuhan ada dalam kendali hidup kita. Ngapain takut? Kalau Tuhan ada kendali dalam hidup kita gak usah takut lagi. Itu headernya adalah summary ibadah umum yang pertama. Sekarang saya pindah, headernya adalah summary ibadah umum yang kedua. Makanya Anda dapat paket combo nih ya. Walaupun sedikit-sedikit kalau Anda mau dengar jelasnya mesti dengar sih fullnya ya. Di ibadah kedua ini yang tadi saya katakan habit tanpa situation. Lalu kemudian apakah stimulusnya hanya panca indera? No, ternyata pergaulan juga. Ada nggak ayatnya tentang habituation? Kalau literally pakai kata habituation nggak ada di Alkitab kita. Tetapi contoh kita jadi bisa biasa dengan hal-hal yang sebetulnya harusnya tidak kita lakukan ada. Kita baca di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. 3, 2, 1 jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ini kan situasi kan. Lanjut, supaya engkau jangan menjadi biasa. Sama apa? Dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau Anda dengar orang bentak-bentakan terus, lama-lama gaya komunikasimu adalah gaya bentak-bentak. Dan Anda merasa gak apa-apa, normal. Karena itu yang Anda dengar, stimulusnya adalah dari telinga Anda dan dari apa yang Anda lihat. Ya. Nah oleh sebab itu kita harus menang dari sifat lama kita supaya kita bisa dikasih nama baru sama Tuhan. Headernya ganti lagi, summary ibadah umum 3. Karena yang saya katakan tadi, kalau julukan kan manusia yang ngasih ya. Bahkan kadang-kadang sifatnya lebih mirip sama ejekan sih daripada julukan gitu ya. Tapi kalau nama baru yang berikan Tuhan. Jadi Anda harus bedakan. Kita baca sama-sama Yesaya 62 ayatnya yang kedua. Maka katanya bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Karena Anda tadi sudah bayar harga untuk merubah kebiasaan lama. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan sama siapa? Tuhan sendiri. Nah ketika saya menjelaskan ini, kenapa? Karena ada 2 warna, saya izin menjelaskan dengan singkat ya. Warna kuning, makanya jangan heran kalau berkat internasional itu siap menanti Anda. Karena bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, bukan kebenaran Tuhan. Karena munya kecil. Anda sudah rela bayar harga, tahan banting, tahan uji, keluar dari sifat lama Anda, keluar dari keinginan daging Anda, melatih diri Anda untuk berdoa dan berpuasa. Saya percaya kebenaranmu itu akan dilihat oleh bangsa-bangsa. Dan ketika akan dilihat oleh bangsa-bangsa, Anda akan dapat perluasan wilayah. Karena udah gak ngomong domestik lagi nih, udah ngomong internasional.
Yang kedua, perhatikan warna hijau. Selain diperluas area Anda diberikan kesempatan percepatan oleh Tuhan. Kenapa percepatan, Gina? Ya karena Anda ketemunya sama level raja. Level raja itu decision maker, Bapak Ibu. Jangan puas ketika wilayahmu hanya diperluas. Kalau lama birokrasinya percuma. Tapi selain diperluas, Anda diberikan percepatan sama Tuhan karena you will deal with the decision maker. Oleh sebab itu, Anda menerima 2 berkat ini. Pertanyaannya saya taruh di sana. Udah dapat perluasan wilayah, dapat percepatan, buat apa itu semua? Buat meninggikan nama Tuhan, ujung-ujungnya adalah amanat agung. Kenapa amanat agung? Sebab tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Dan kita nggak bisa kerjakan ini sendirian. Berkat internasional ini harus dirasakan secara pribadi dan secara korporat. Makanya rapatkan barisan dengan doa dan puasa. Minta tuntunan Tuhan supaya kita siap untuk menerima kemenangan dan berkat internasional. Kata siapa, Gina, bahwa kita nggak bisa kerja sendirian? Alkitab menuliskannya. Makanya summary ibadah umum 3 saya tambahkan 1 slide lagi. Di mana ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9, proses pertumbuhan itu Tuhan yang berikan pertumbuhannya. Tapi menjalankan, menanam, menyiram itu kita nggak bisa sendirian. Ayo kita baca firman Tuhan. Kalau dikasih lihat summary, firman Tuhannya nggak boleh di skip. Firman Tuhannya harus tetap dibaca. Karena itu kita jadi kuat. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Aku menanam. Ya kan yang menyiram bukan kita lagi kan, Apolos yang menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah ini nama baru yang akan diberikan Allah kepada kita, bukan julukan. Akan diberikan. Layak terima apa enggak itu urusan Anda ya. Ini yang akan diberikan. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Adalah bangunan Allah. 3 nama baru. Tahun ini Gina si ladang Allah. Anda tahu dalam bidang pertanian ladang itu dikhususkan sebagai tanah subur. Makanya ada ladang gandum, ada ladang jagung. Harus punya personal specifications baru bisa ditanami karena sangat spesifik. Kejar itu yang namanya panggilan dalam hidup. Sehingga tugas Anda adalah menggemburkan tanah hati Anda, nanti Allah yang akan menggarapnya. Nah lalu dikatakan bangunan Allah. Kalau Anda dengarkan ibadah 1, kita akan dijadikan soko guru loh, salah satu medalinya. Soko guru itu bukan guru besar, soko guru itu tiang pancang bait Allah. Berarti hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang, akan jadi panutan bagi banyak orang. Siap terima berkat Tuhan? Siap, amin. Ya. Lalu kemudian dikatakan kita adalah kawan sekerja Allah, Anda dan saya harus siap-siap mengerjakan agenda Tuhan. Namanya juga kawan sekerja Allah, nggak boleh pakai agenda sendiri Bapak Ibu. Tahun kemenangan dan berkat internasional adalah Anda dan saya mengerjakan agendanya Tuhan. Nah oleh sebab itu untuk tuaian kan gak bisa terjadi dong kalau gak ada yang ditabur. Taburan juga gak bisa terjadi kalau gak ada orangnya yang menabur. Di dalam summary ibadah umum 4 headernya ganti lagi. Ada proses tabur tuai yang saya singkat barusan aja selesai ibadahnya dengan 5S. Yang pertama orang sering ngomongnya seed atau benih. Loh ya nggak bisa, benih itu siapa yang nabur. Jadi nomor 1 itu bukan seed, nomor 1 itu adalah sower, penaburnya. Orang yang menabur dengan hikmat Allah, firman Tuhan ada dalam hidupnya, saya percaya dia akan menuai kekuatan sepanjang menjalankan 2025. Orang yang menabur kekhawatiran, gimana ya nanti 2025 saya, pasti akan menuai ketakutan sepanjang 12 bulan ini. Hidup adalah pilihan. Tergantung taburannya. Ingat Bapak Ibu, belajar dari alam. Alam itu tidak pernah tergesa-gesa dan alam gak pernah curang. Kalau Anda tanam biji jeruk, gak mungkin Anda bisa menuai buah durian. Kalau Anda menanam biji jeruknya sekarang, gak mungkin menuainya sekarang. Menuainya pasti di musim yang berbeda.
Kalau Anda menanam 1 buah biji jeruk, tidak mungkin Anda menuai 1 buah jeruk. 1 biji itu bisa menuainya 1 pohon yang berisi puluhan buah yang kalau dipretelin dalamnya puluhan biji jeruk, betul? Hati-hati sama apa yang Anda tabur. Masalahnya Anda tabur 1 kekhawatiran di bidang keuangan, berakhir menjadi ketakutan di segala bidang. Multiplikasi dia. Tapi kalau Anda baca firman, tabur firman, akan jadi kekuatan buat segala bidang kehidupannya karena Anda mengandalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan tuh bilang jangan salah kalau dikatakan berkat internasional. Itu bukan berarti kita harus terbang ke luar negeri ngambil berkatnya. Bukan. Ribet amat sih hidupnya kalau begitu. Gimana sih maksudnya? Firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah siapa? Orang. Yang diberkati Tuhan itu orangnya. Bukan perusahaannya. Bukan wilayahnya. Bukan negaranya. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan ini ada di perusahaan A diberkati. Kenapa? Ada orang yang mengandalkan Tuhan di sana. Terus dia pindah ke kota B. Kota B itu diberkati. Kenapa? Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan Anda mengalami perluasan wilayah sampai internasional. Kenapa internasional berkatnya bisa ada? Karena ada orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kuncinya adalah terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena ketika engkau jadi sower penabur yang benar, dengan taburan yang benar, yang kedua adalah seed. Seed adalah benih. Yang Anda tabur kalau benih firman Tuhan sih unggul luar biasa. Yang ketiga adalah soil, tergantung tanah hati kita, wadah hati kita. Makanya firman Tuhan udah terkenal ya di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah setelah dia dilemparkan ke tanah, belajar dari benih ya. Benih itu harus rela dilempar ke tanah. Gak bisa digantung. Kalau digantung, dibungkus, dielus-elus gak jadi apa-apa dia. Dia harus dilempar ke tanah, tertutup dalam gelap. Kadang-kadang dibanting. Tapi dengan cara itulah dia baru bisa tumbuh. Nah begitu dia tumbuh, tolong dikelola dengan baik. Bangun komunitas yang baik, ikut CG. Sehingga Anda kuat. Ini gak bisa ini. Ini kalau berkat korporat, berkat besar gini gak bisa diselesaikan sendirian. Anda harus bangun komunitas. Sehingga S yang terakhir, pada musimnya Anda akan siap untuk menuai. Bilang lagi sama kanan kirinya, benar-benar dapat paket combo. Ya, lengkap Anda dapatnya. Nah sekarang Anda sudah diperlengkapi walaupun hanya dengan summary sedikit-sedikit, Anda jadi tahu banyak. Ketika Anda tahu banyak, keputusan kembali kepada Anda pribadi lepas pribadi. Maka judul dari ibadah umum 5 adalah, ini mau dibawa kemana sekarang? Udah belajar gini banyak, sudah sampai 4 sesi tadi pagi. Terus mau dibawa kemana? Mau dibawa ke catatan yang nambah banyak? Atau mau dibawa kepada langkah-langkah strategis untuk kita lakukan berikutnya. Jadi ibadah kelima headernya saya ganti. Mau dibawa kemana? Perjalanan kita masih 11 bulan lagi ya. 11 bulan beberapa hari lagi kan bulan depan kita masuknya bulan Februari, bulan 2. Oke? Mau dibawa kemana adalah untuk kita menetapkan goal atas stamina rohani kita supaya kuat sampai dengan Desember 2025. Kalau Tuhan izinkan umur kita masuk sampai 2026. Karena umur kedaulatannya Tuhan, gak ada yang tahu. Tolong dijaga stamina rohaninya yang telah diperlengkapi dengan begitu banyak message, dengan begitu banyak tuntunan Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan masalah dalam kehidupan kita, menemukan turbulensi kehidupan di 2025 ini, Anda tidak bereaksi dari emosi. Tapi Anda bereaksi dari hikmat Allah. Kenapa? Stoknya udah banyak. Belajarnya udah banyak, tinggal aplikasi. Itu maksudnya. Kenapa Anda diperlengkapi, mau dibawa kemana supaya ketika ada tantangan ke depan Anda kuat. Jadi lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi akan selalu membawa keharuman bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya kebenaranmu katanya dilihat sama bangsa-bangsa. Kemuliaanmu
dilihat sama raja-raja ya. Nah oleh sebab itu kita mau sama-sama baca tuntunan Tuhan tentang apa sih keharuman itu. Kita baca full ya di satu perikop. Di 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya buka satu-satu supaya Anda bisa dituntun apa aja sih, mau dibawa kemana sih. Kita baca sama-sama, ini judulnya dari perikopnya adalah kecemasan dan kelegaan. Ini 2 rasa. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia ya. Kenapa sih ada 2 judulnya sebelum kita baca? Segala sesuatu yang baru itu selalu menimbulkan 2 rasa Bapak Ibu. Rasa pertama adalah rasa menyenangkan karena baru, karena belum pernah, excited namanya. Tapi rasa kedua yang tidak terelakkan adalah rasa menegangkan. Contoh, Anda belum pernah berbicara di hadapan 6.000 orang, hari ini Anda dipercaya untuk bicara di hadapan 6.000 orang. Heart rate tinggi tuh Bapak Ibu, keringet ngucur itu ya. Bukan Anda gak excited tapi menegangkan karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah ini adalah satu perikop yang judulnya literally ngasih tahu Anda dan saya. Tahun ini akan ada yang menegangkan dan tahun ini akan ada yang menyenangkan. Yang menegangkan menimbulkan judul yang ini, kecemasan. Yang menegangkan menimbulkan kecemasan. Yang menyenangkan berakhir menjadi kelegaan.